Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Recording in progress. Para akhwat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, para sahabat Madrasah Mar'ah Salihah, semoga Allah SWT senantiasa menjaga antunna dan kita semua di dalam kebaikan dan selalu membimbing kita untuk memiliki semangat dan keinginan untuk belajar agama yang mulia ini, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Demikian pula ungkapan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah beliau serta bersabar di dalam menghadapi tantangan dan hambatan di dalam mempelajari maupun mengamalkan dan menyebarkan sunnah beliau. Para akhwat, sahabat madrasah Salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan pasal yang kelima dari kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Penjelasan ringkas tentang hukum-hukum yang berhubungan secara khusus dengan wanita-wanita beriman. Yang ditulis oleh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan tentang hukum-hukum khusus yang berhubungan dengan wanita-wanita beriman dalam pembahasan masalah puasa. Masalah puasa. Ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babis siyam. Hukum-hukum khusus berhubungan dengan wanita dalam pembahasan masalah puasa. Baik. Beliau menjelaskan shaum syahr Ramadan wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib atas setiap pribadi muslim dan muslimah. Dan ini sudah kita jelaskan juga, tentu ada syarat-syaratnya. Secara umum ini kita hanya membahas hukum yang khusus bagi wanita dalam puasa ini. Dan puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam, merupakan salah satu dari rukun Islam. Wa mabanihi al-idham, dan pokok bangunannya yang sangat besar atau agung. Kewajiban berpuasa bagi setiap muslim dan muslimah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memanggil, apabila dipanggil orang-orang beriman, walaupun sirah yang digunakan di sini adalah dalam bahasa Arab adalah untuk laki-laki, tetapi masuk ke dalamnya wanita-wanita yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Dan ini juga pernah kita jelaskan di mana yang dimaksud di sini orang-orang beragama Islam. Kita tahu bahwa antara pengertian iman dan Islam itu berbeda jika keduanya berada dalam satu ungkapan, satu nas, satu konteks. Islam wal iman. Bila disebutkan bergandengan, maka iman berarti adalah amal al-batinah, adalah amalan-amalan hati, amalan batin. Adapun Islam adalah al-amal zahirah, adalah ibadah-ibadah yang tampak yang dilakukan dengan anggota badan kita.
Namun bila kalimat iman atau Islam menyendiri, tidak digabung dengan dalam keungkapan antara keduanya, seperti dalam ayat ini hanya disebutkan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, maka masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang berislam tentunya. Karena pada kalimat iman bila disebutkan dengan sendirinya, maka masuk ke dalamnya makna Islam. Jangan sampai ada yang mencoba berkilah atau memahami dengan pemahaman yang keliru, umpamanya bahwa di dalam pengertian Islam dan iman itu, iman adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada Islam, sedangkan saya masih mula-mula masuk Islam, belum sampai pada tingkat iman, maka saya tidak berpuasa. Maka ini suatu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena dalam kalimat iman termasuk ke dalamnya makna Islam. Ya, apabila kalimat iman tersebut tidak digandeng dengan kalimat Islam atau ungkapan Islam. Maka ya ayyuhalladzina, orang-orang terhadap Islam beriman. Tapi kenapa disebut dengan iman di sini? Karena dasar yang di sini menafikan orang-orang munafikin, orang-orang yang benar-benar beriman dengan iman yang benar. Ya. Tapi orang-orang munafik tetap mereka melaksanakan puasa ya secara zahir walaupun hati mereka tidak beriman ya. Tapi perlu ketahui bahwa sebuah ibadah harus didasari oleh iman. Itu dasar keimanan. Maka oleh sebab itu iman itu terbagi 3 tingkat. Ada dasar-dasar iman, ada iman al-kamil al-wajib, ada iman al-kamil al-mustahab. Dasar iman ya diperoleh dengan mengungkapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memiliki dasar iman, telah masuk ke Islam dia. Jadi oleh sebab itu seorang muslim dia dari sisi iman memiliki dasar-dasar iman, fondasi iman yang dengan iman itulah amal solehnya akan diterima. Baik. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kita tidak membahas lebih panjang di sini tetap syariat ini, tapi kita ambil beberapa pelajaran di sini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, jadi syariat puasa ini merupakan syariat yang umum untuk semua umat, bahkan diwajibkan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dimana diwajibkan pada orang sebelum kalian. Walaupun dalam pelaksanaan secara rincinya ada perbedaan-perbedaan, seperti pada umat Bani Israel, jika mereka ketiduran setelah salat Isya, maka tidak boleh lagi makan dan minum, ya, ataupun kelewat waktu yang telah ditentukan, mereka sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi apapun. Nah, disebut dalam bahasa Islam berikutnya dengan al-wisal, menyambung. Dan ini ada di awal-awal disyariatkannya puasa. Lalu setelah itu dinasakh, diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang memperbaiki artinya menasakh, menghapus hukum yang sebelumnya yang mana bila tertidur tidak boleh lagi makan. Ya, dan minum serta berhubungan sama istri di malam hari. Taib. Ini salah satu menunjukkan keagungan ibadah puasa di mana dia merupakan sesuatu yang diwajibkan pada setiap umat. Kenapa? Karena di dalam terdapat hikmah, pelajaran yang luar biasa. Sebenarnya telah kita jelaskan beberapa majelis tentang membahas ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki pengajaran, pendidikan yang sangat berbeda dengan ilmu. Ya, kalau ibadah-ibadah lain ataupun ilmu hanya pesan saja. Tapi kalau ibadah puasa kita disuruh bersabar, umpamanya terasa saat bagaimana melaksanakan sabar ketika berpuasa. Disuruh untuk menahan amarah, disuruh untuk umpamanya bersabar, bersyukur. Nilai-nilai itu muncul di saat beribadah puasa. Nah, langsung dengan praktek ya kita rasakan bagaimana banyak nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita ketika melaksanakan puasa jika kita mencoba menghayatinya dan menggali makna dan hikmah dari ibadah puasa tersebut, seperti mendahulukan
keridhaan Allah atas kebutuhan biologis kita. Kita rela untuk lapar, rela untuk haus, jika itu adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu juga tidak boleh seseorang menyiksa diri dengan kelaparan, dengan kehausan kecuali atas perintah agama seperti berpuasa. Maka Allah menyuruh kepada kita, wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Suruh kita makan dan minum kecuali dalam waktu-waktu tertentu yang diperintahkan oleh agama untuk melaksanakan puasa. Baik. Ini menunjukkan, kita jelaskan tadi keagungan ibadah puasa tersebut. Kemudian beliau menjelaskan wa mana kutiba ay furidah, diwajibkan. Apabila seorang anak perempuan, al-fatah, anak perempuan, setelah sampai kepada umur, ini kita bicara tentang hukum khusus bagi wanita ini. Pada sampai pada umur taklif itu maksudnya umur diwajibkan menjalankan hukum-hukum ibadah, ya. Bagaimana diketahui bahwa dia telah balik, ya, itu dengan mengetahui tanda-tanda bahwa dia telah berumur balik itu diantaranya seperti datangnya haid, ya, dan ini juga pernah kita bahas dalam beberapa kesempatan lain, atau tumbuhnya rambut pada kewanitaannya, atau munculnya bagian-bagian kewanitaan yang khusus seperti payudaranya dan lain-lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan kewanitaan tampak pada dirinya, maka itu sudah, ya, artinya sudah kelihatan sebagai seorang remaja, ya. Atau sebagian ulama menyebutkan sudah berumur 14 tahun atau 15 tahun. Dan yang secara umum wanita diketahui baliknya itu dengan haid. Ya, maka apabila dia sudah haid, maka dia wajib melaksanakan puasa. Ya. Dan kadang-kadang wanita itu haid dalam umur 9 tahun sudah haid. Umur 9 tahun sudah haid. Ya. Nah, ketika itu, ya, ada sebagian putri-putri, ya, wanita remaja-remaja putri ini tidak mengetahui, ya, bahwa dia sudah wajib berpuasa apabila dia sudah datang bulan atau datang haidnya. Qad tajahalu ya, ba'du fatayat annahu yajibu 'alaiha siyam. Sebagian anak-anak putri kita yang sudah balik itu, atau anak-anak putri, ya, tajahal, enggak tahu bahwa dia wajib berpuasa ketika dia sudah haid. Maka kadang-kadang fala tasum, tidak berpuasa. Zannan minha annaha shaghira. Dia menganggap, merasa dirinya masih kecil. Nah, wala ya'muruha aluha bisyam. Kadang-kadang keluarganya juga tidak menyuruhnya untuk berpuasa. Wa hadza tafridun 'azimun bi tarki ruknin min arkanil Islam. Ini adalah merupakan kelalaian sangat besar dengan meninggalkan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Barang siapa wa man hasala dzalika wajaba alaihi qada'u siyam. Wa man hasala minhu dzalik wajaba alaiha qada'u as-saumi alladhi tarakathu min hini bidayatil haid biha. Nah, ini Syekh menyebutkan wanita yang pernah melakukan hal seperti itu, dia sudah haid, namun pernah tidak berpuasa, ya, karena menganggap dia masih belum balik umpamanya, maka dia wajib mengganti seberapa banyak dia pernah meninggalkan puasa. Ya. Ada yang berkata, saya tidak ingat lagi Ustadz berapa. Ya, ambil adalah ghalibatul dzan, artinya prediksi yang menurut prasangka yang kuat bagaimana? Ya, kira-kira berapa yang lupa dia tidak berpuasa atau meninggalkan puasa, maka wajib dia qadha. Walau madha ala dzalika fatratan tawilatan. Sekalipun hal itu telah berlalu masa yang lama. Ya, sekarang saya udah umur 40 tahun Ustaz. Dulu memang waktu saya sudah haid, saya ada berapa tahun tidak berpuasa. Dia harus mengqadha hari ini, bayangkan, ya. Maka di sini terdapat pelajaran bagi orang tua dan bagi
putra-putri, putri ya, remaja-putri untuk mengerti pelajaran agama ini. Oleh sebab itu mestinya tentang ibadah-ibadah pokok berwudu, sholat, puasa itu sebelum umur 9 tahun sudah diajarkan mestinya. Nah, ini kurikulum di dalam Islam itu. Jadi kalau sholat umur sebelum 7 tahun itu sudah diajarkan wudu dan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian sholat kalau udah umur 7 tahun. Berarti sebelum umur 7 tahun kita sudah mengajarkan tentang cara pelaksanaan sholat. Wadribu alaihim alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau sudah 10 tahun belum sholat, boleh dipukul, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau wanita, jadi itu sholat. Demikian pula berpuasa. Jadi rata-rata, atau paling cepat umpamanya wanita itu haid umur 9 tahun. Berarti sebelum umur 9 tahun, anak-anak putri kita mesti sudah diajari tentang masalah ini, yaitu berpuasa. Ini tanggung jawab orang tua, ya, ataupun lembaga pendidikan hendaknya mengatur kurikulumnya hal tersebut biar mengerti mereka. Li'anu bakin fi zimmatiha, karena kewajiban melaksanakan puasa itu ya tetap menjadi tanggung jawab yang dibebankan atasnya. Baik. May yajibu alaihi Ramadan. Nah, siapa yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Idza dakhala syahrul Ramadan wajaba ala kulli muslimatin. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka wajib atas setiap orang muslim, diwajibkan atas orang muslim, laki dan perempuan yang sudah balik. Ini syaratnya, muslim, balik, ya, sehat, sahihaini, yang sehat, muqimaini, yang menetap, tidak musafir. Ini di antara syarat-syarat puasa tadi apa? Muslim, balik, ya, berakal, tidak gila, ya, kemudian sehat dan muqim. Atau dalam lainnya istita'ah, jadi tidak sakit. Wa man kana minhum maridun, kalau ada di antara keduanya, muslim laki atau perempuan ini maksudnya sakit atau musafir di bulan Ramadan, maka dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa, dan ia wajib mengganti sesuai bilangan yang dia berbuka di bulan Ramadan tersebut pada hari lain di luar Ramadan. Nah, kalau dia sakit atau musafir, maka dia wajib mengganti sejumlah hari puasa Ramadan yang tertinggal pada hari-hari di luar Ramadan. Baik. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang di antara kalian melihat bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dia sakit atau musafir dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia ganti sejumlah hari pada hari-hari yang lain. Sejumlah hari Ramadan yang dia berbuka, yang dia tidak puasa pada jumlah hari yang lain. Kama ana madrakahu syahru wa kabirun haram. Nah, ini sedikit rinciannya. Demikian pula orang yang sudah tua, bangka, ya, sudah lanjut usia, tidak mampu untuk berpuasa, atau dia sakit menahun, atau mardon muzminan, ya, sakit yang sepanjang tahun tidak sembuh-sembuh, sudah bertahun-tahun sakitnya, la yurja irtifa'u anhu, yang tidak diharapkan ada kesembuhan, ya, darinya, yang jauh kesembuhannya, ya, sulit jauh kesembuhan darinya, fi waqti minal awqat, ya, tidak bisa dijamin kapan akan sembuh dari penyakitnya, baik laki-laki atau perempuan, maka dia juga boleh berbuka di bulan Ramadan. Tetapi yang seperti ini, baik laki maupun perempuan yang sudah tua bangka, yang sudah lanjut usia, tidak mampu berpuasa, atau sakit yang secara terus-menerus, tahunan sakitnya, dan tidak tahu kapan akan sembuhnya, maka orang ini tidak mengganti, tidak mengqadha dia, tapi dia membayar fidyah namanya, yaitu memberi makan, ya, fakir miskin setiap hari sejumlah hari Ramadan, 30 orang berarti, yaitu memberi makan sa' min qutil balad, yaitu memberi makan fakir miskin satu sa' dari makanan pokok negeri tersebut, negeri di mana dia tinggal. Nah, ini ada beberapa hukum. Jadi kalau orang sakit dan musafir, dia mengqadha. Adapun orang yang sudah tua, lanjut usia, lemah, tidak mampu berpuasa, atau sakit yang menahun,
yang sudah lama dan tidak tahu kapan sembuhnya, maka dia bayar fidyah. Apa fidyahnya? Yaitu memberi pakan. Ya, boleh dilaksanakan di awal Ramadan, dikumpulkan 30 orang fakir miskin oleh anaknya atau keluarganya untuk bayar fidyah orang tuanya. Atau boleh juga setelah Ramadan, atau boleh juga di saat Ramadan, setiap hari dia memberikan perbukaan untuk fakir miskin dengan niat adalah fidyah orang tuanya juga boleh. Baik, boleh dibayar secara keseluruhan di awal atau di akhir, atau boleh dicicil juga 10 hari, ya, sesuai dengan jumlah bulan Ramadan yang ditinggalkan oleh masing-masing yang tadi, baik sakit atau musafir. Kalau sakit dan musafir tadi kita sebutkan, dia tidak membayar fidyah, tapi adalah wajib mengqadha, mengganti. Kalau dia sakit yang bertahunan, tidak tahu kapan sembuhnya, maka dia membayar fidyah bulan Ramadannya, memberi makan fakir miskin. Jika dia meninggal di 15 Ramadan, yang wajib dibayar fidyahnya 15 Ramadan. Jika meninggal pada tanggal 10 Ramadan, berarti yang diwajib bayar hanya 10 hari. Nah, tidak semua Ramadan diwajib. Baik. Berkata Allah SWT, Allah berfirman, wa alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Atau seorang orang yang yang mampu melaksanakan puasa, membayar fidyah, yaitu makanan memberi makan fakir miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat ini sebagian ulama tafsir membuka ayat ini sudah mansuh dengan ayat sebelumnya, faman syahida minkum syahr falyasumhu. Karena di awal diwajibkannya berpuasa, hukumnya memilih antara membayar fidyah dengan berpuasa. Ini awal diwajibkan. Setelah itu turun ayat faman syahida minkum syahr, datang perintah tegas untuk berpuasa bagi siapa yang mendapati bulan Ramadan. Tidak lagi dipilih antara puasa dan bayar fidyah. Nah, ayat ini, ya, jumhur melalui tafsir mengatakan ini mansuh dengan ayat faman syahida minkum syahr. Ayat ini dimansuhkan oleh ayat sebelumnya, yaitu barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendak dilaksanakan puasa Ramadannya. Berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini berlaku tapi khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hiya lil kabir alladhi la yurja bar'uhu, ya. Yaitu ini adalah untuk orang tua, ya, yang sakitnya tidak dipastikan sembuhnya, tidak diharapkan kesembuhnya atau tidak dipastikan bisa sembuh dari penyakitnya. Ya, ini diantaranya ulama-ulama mengambil faedah bagi orang sudah lanjut usia, manula, baik laki-laki perempuan ataupun orang sakit yang terus-menerus, ya, belum tentu kapan kesembuhannya, maka dia bayar fidyah. Hal ini diwakilkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya, yang sakit sudah lama, nah, maka dia hukumnya seperti orang manula yang sudah lanjut usia itu, ya, dia membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha wala qadha alaihima, dan tidak dia mengqadhanya. Li anam imkani, karena tidak akan mungkin dia mengqadha, ya. Wa ma'na yutiqunahu ay yatajassunahu, ya, yatajassamunahu. Jadi dia mungkin untuk melakukannya. Nah, namun itu khusus tadi itu uzur yang umum, ya. Musafir kah, sakit kah, lanjut usia kah, ya. Itu kan umum laki dan perempuan. Namun ada uzur perempuan secara khusus dilarang berpuasa, bukan memilih, tapi harus wajib meninggalkan puasa. Dia itu wa takhtasu al-mar'atu bi'adarin tubihu laha al-iftaru fi Ramadan. Ya, ada kekhususan bagi wanita, ada uzur-uzur yang khusus untuk wanita. Boleh bagi wanita itu untuk tidak berpuasa, berbuka di siang Ramadan, ala an taqdi ma aftartuhu. Dia wajib mengqadha, mengganti puasanya. Bukan dengan fidyah. Fidyah membayar denda, kalau ini mengqadha, mengganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang dia berbuka di siang Ramadan tersebut dengan sebab uzur atau alasan-alasan. Ya, maka dia mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Nah, apa saja uzur-uzur yang khusus bagi wanita yang membuat mereka tidak berpuasa? Yang pertama, haid dan nifas. Nah, haid dan nifas, orang haid dan nifas diharamkan berpuasa. Diharamkan atas wanita ya, berpuasa ketika dia sedang haid dan nifas. Ya, nifas adalah melahirkan, darah yang keluar saat melahirkan. Baik.
Wajib 'alaiha al-qada' min ayamin ukhra. Maka wajib atas wanita yang meninggalkan yang tadi dia tidak berpuasa karena haid atau nifas, dia wajib mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Baik. Haid dan nifas sudah kita jelaskan dalam bab taharah sebelumnya, ya. Dan apa saja hukum-hukum yang berkenaan dengan itu sudah kita bahas sedikit sebelumnya, ya. Jadi kalau wanita haid atau nifas, maka dia tidak boleh berpuasa dan dia wajib mengganti puasanya sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan, ya, di luar Ramadan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka dari Aisyah anha, ia berkata, "Kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah." Ya, kami diperintahkan, kalau kami diperintahkan kata sahabat berarti Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar puasa, mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti atau membayar salat yang ditinggalkan saat sedang haid atau nifas. Yang diqadha itu hanyalah puasa, adapun salat tidak. Ya. Hal itu ketika ada wanita yang bertanya kepada Aisyah anha, yang mana wanita ini berkata, "Ma balul haid taqdis sauma wala taqdis salat." Kenapa wanita yang haid itu wajib mengganti puasa dan tidak mengganti salat? Nah, maka Aisyah menjelaskan anna hadza minal umur tauqifiyah. Itu adalah berdasarkan tuntunan dari wahyu, bukan berdasarkan pikiran. Begitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, yang tidak mungkin dikias-kiaskan. Kenapa? Karena kalau haid kan datang setiap bulan, dan sholat kalau diganti juga berat. Dia 5 kali sehari, jumlahnya besar. Tapi keringanan yang diberikan oleh keringanan yang diberikan oleh agama kepada puasa, karena puasa diganti, puasa 1 kali setahun. Dan waktunya bisa diganti dengan sangat luas. Sholat sangat susah. Nah, maka Allah memberikan keringanan, ini hikmahnya. Kepada wanita yang haid, ya, untuk tidak mengqadha salat, tapi wajib mengqadha puasa. Baik, ini menunjukkan kemuliaan agama Islam ini, ya, dan indahnya agama Islam. Hikmahnya hal itu kenapa? Di sini beliau menukilkan perkataan Syaikhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 25 halaman 251. Darah yang keluar dari sebab haid itu mengeluarkan darah, ya. Nah, kondisi orang berpuasa butuh kepada gizi, kepada mental dan kesehatan. Nah, wanita ketika sedang haid itu emosionalnya terganggu dan juga kesehatannya demikian. Nah, oleh sebab itu Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak melaksanakan tugas-tugas kewajiban agama seperti salat dan puasa. Itulah kemuliaan Islam. Sangat memperhatikan, ya, ini sini wajibnya bagaimana agama menjaga jiwa, memberikan ketenangan kepada pengikutnya, memberikan kenyamanan kepada pengikutnya. Tidak, yang penting perintah agama salat, haid, tidak haid, kesan. Tidak demikian. Begitu Allah yang, maka kita sebutkan kenapa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sifat yang disebutkan itu sifat. Karena semua perintah agama ini, semua apa yang diperintahkan Allah itu berasal dari sifat Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Maka tidak satu pun beban-beban agama atau perintah-perintah, tugas-tugas ibadah yang dibebankan kepada kita oleh Allah SWT tidak menyulitkan, tidak memberatkan. Karena jika memberatkan, Allah beri keringanan. Seperti dibolehkan bagi wanita yang haid atau nifas untuk tidak berpuasa dan tidak sholat. Tapi mereka wajib mengqadha puasa di hari-hari lain. Baik. Maka haid memungkinkannya untuk berpuasa di waktu-waktu di luar, ya, fi awqatid dam fi halil la yakhruju fi haddam. Ya, pada waktu-waktu lain ketika tidak keluarnya darah haidnya. Fakana shaumuha fi tilkal hal shauman mu'tadilan la yakhruju fihi dam. Karena kalau dia berpuasa di luar waktu haid itu, maka dia berpuasa dalam kondisi stabil tubuhnya. Ya, keadaannya sedang stabil, yang tidak keluar darah dari badannya. Ya, yang merupakan darah itu adalah merupakan kebutuhan tubuh kita untuk badan kita. Jadi kalau orang keluar darah biasanya agak lemas. Nah, maka ada keringanan dari agama bagi wanita yang mengalami hal itu. Nah, kalau dia berpuasa sedang haid, maka darah tadi keluar
dan itu darah itu adalah bagian dari untuk memberikan kekuatan kepada fisik kita, maka wa yujibu naqsan badaniha wa dhafiyah, menyebabkan kelemahan badannya, ya, dan melemahkan wanita itu, wa khurujus saumiha an i'tidal, dan dia kalau berpuasa puasanya itu tidak dalam keadaan normal, ya, tidak dalam keadaan normal. Maka oleh sebab itu Islam memberikan, ya, keringanan kepada wanita untuk tidak berpuasa saat datangnya haid atau nifas. Ya. Maka wanita tersebut disuruh berpuasa di lain waktu haid. Nah, ini nukilnya kenapa wanita tadi dilarang berpuasa saat haid, ya, karena kestabilan emosional dan kesehatan badannya, kondisi fit badannya tidak normal, maka Allah memberikan keringanan kepada wanita. Jadi ini pantas bagi seorang wanita untuk banyak bersyukur ketika Allah memberikan keringanan kepada mereka. Ya, untuk kondisi-kondisi tertentu mereka diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan ibadah-ibadah wajib ini. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada para wanita. Ya. Dan sehingga mereka mendapatkan keringanan-keringanan berbeda dengan laki-laki. Baik. Kemudian halangan lagi wanita untuk tidak berpuasa di siang Ramadan, ya, adalah hamil dan menyusui. Nah, juga hamil dan menyusui. Yang keduanya, yahsul bisyam fihima dararun, karena kalau dia melaksanakan puasa dalam keadaan hamil atau menyusui akan timbul mudarat, ima pada wanita itu atau pada anaknya. Karena kalau hamil dia butuh asupan gizi, ya, dan kondisi kestabilan kesehatannya tadi emosional juga berbeda. Nah, demikian pula sedang menyusui dia butuh asupan gizi untuk anaknya menyusui, ya. Subhanallah, ini agama yang begitu bagaimana memperhatikan kesehatan umatnya. Ya, maka semakin menambah kecintaan hendaknya setiap muslimah kepada agamanya, mempelajari agama yang mulia ini, di mana tidak ada hal-hal yang memberatkan mereka dalam agama ini. Yang ada adalah menjaga mereka diwajibkan hijab, meringankan mereka untuk tidak wajib berpuasa dan sholat ketika sedang haid, nifas, atau hamil dan menyusui. Baik. Karena akan menimbulkan mudarat terhadap diri wanita sendiri atau anak-anaknya, atau kedua-duanya, ya, anak dan dirinya. Fa innaha tuftir fi hali hamliha, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di siang Ramadan saat sedang hamil atau sedang menyusui. Di sini saya membedakan nanti pendapat, kita akan jelaskan pendapatan fuqaha dalam perbedaan perbedaan pendapat tentang hukum mengqadha bagi orang hamil dan menyusui. Kita akan jelaskan nanti hukum-hukumnya, ya. Kalau Syekh di sini, kalau dia mencemaskan atas dirinya dan anaknya, atau dia karena anaknya dia mencemaskan anaknya, dia wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Tapi ini akan kita diskusikan apa pendapat yang kuat di sini. Baik. Kita bacakan dulu pendapat beliau, nanti akan kita rinci pendapat ulama tentang masalah ini. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma in kana darra alladhi aftar min ajlihi yahsul ala tifl faqat." Kalau dia berbuka itu dengan alasan adalah untuk mempertimbangkan masalah kesehatan anaknya, mengkhawatirkan kesehatan anaknya, bahaya akan menimpa anaknya, hanya karena itu saja alasannya, bukan karena dirinya, fa inna taqdi, maka dia mengganti puasanya yang telah dia tinggalkan, dan juga memberi makan fakir miskin setiap hari. Nah, ini salah satu pendapat dari pendapat ulama. Wa in kana alaiha, jika dia mencemaskan dirinya, bukan anaknya, karena dirinya yang lemah, dia mencemaskan nanti akan jatuh sakit, ya, maka dia cukup mengqadha saja. Ya. Wa dzalika lidukhul hamil wal mardi fi umum qouli ta'ala, karena hal itu masuk ke dalam umum firman Allah SWT, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang mampu melaksanakannya, ya, dia memberi makan fidyah fakir miskin.
Tetapi pendapat ini pendapat yang kurang tepat dan kurang rajih sebenarnya. Karena ada 3 pendapat, ada 4, tapi pendapat yang keempat pendapat Ibnu Hazm yang sangat jauh dari dalil. Dia mengatakan tidak perlu mengganti, dan ini tentu tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Ada 3 pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat dia cukup mengqadha saja. Apakah karena anaknya dia alasannya untuk tidak berpuasa di siang Ramadan, atau untuk kesehatan dirinya, atau mencemaskan kesehatan dirinya. Apapun alasannya, dia hanya mengqadha saja. Ada pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, apabila dia menakutkan anak dan dirinya, dia mengqadha. Atau seperti yang disebutkan Syekh di sini, mencemaskan untuk anaknya, dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Tetapi pendapat ini dan alasan ini dijadikan kurang kuat, karena orang yang menghamil, orang yang menyusui itu dikiaskan kepada orang sakit, bukan kepada orang yang tua bangka yang disebutkan dalilnya di sini. Karena ayat ini tidak dimasukkan Ibnu Abbas berlaku untuk orang tua bangka, manula. Tidak pas dijadikan kias ke sana, karena kiasan orang hamil dan orang menyusui itu kepada orang sakit. Kalau orang sakit dia wajib mengqadha. Maka kemudian yang dilanggar itu satu hukum, maka tidak boleh diberikan 2 kali fidyah. Bagaimana dia harus membayar fidyah, menjalankan 2 hukuman untuk satu pelanggaran. Yang dilanggarannya satu tidak berpuasa. Namanya imam bayar fidyah atau mengganti puasa. Maka tidak bisa dibebankan kedua-duanya. Ya, maka oleh sebab itu pendapat sebagian para tabi'in, mereka memakai fidyah, itu pendapat yang lain. Tetapi yang lebih tepat, yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan fatwa Lajnah Daimah dan juga Syekh Utsaimin, adalah dia wanita hamil atau wanita yang menyusui, dia mengqadha. Tidak perlu dan tidak perlu menambah dengan memberi makan miskin, dan juga bukan pula membayar fidyah, tapi dia adalah mengganti puasanya. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Berkata Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebutnya, wa'alladzi yutiquna fidyatun ta'amul miskin, orang-orang yang mampu melaksanakan hendak membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Maksud ini tadi di awal Islam telah kita jelaskan, namun setelah itu dimansuhkan oleh ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Baik. Di antara hal-hal yang berhubungan dengan makna ini, kata Ibnu Katsir, adalah al-hamil wal murdi, itu orang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata ala anfusihima, apabila keduanya mengkhawatirkan kesehatan diri mereka atau atas anaknya. Nah, ini nukil dari Ibnu Katsir. Baik, berkata Syekh Ibnu Taimiyah juga menjelaskan hal ini, in kan hamil takhafu ala janiniha fa innaha tuftir. Jika seseorang hamil mencemaskan atas janinnya yang kandungannya, maka dia boleh berbuka di siang Ramadan. Wa taqdi an kulli yawmin yauman. Dia wajib mengganti sesuai dengan hari yang tinggalkannya. Tidak berpuasa selama siang Ramadan. Wa tut'imu an kulli miskinan ritlan min khubuz. Dan dia memberi pakan miskin setiap harinya satu orang miskin, yaitu dengan 1 ritel dari roti, kata beliau. Baik. Dan kalau kita lihat pandangan ulama lain yang tadi kita rojikan, dia wajib mengqadha saja. Ini dijelaskan oleh berapa Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ya bahwa pendapat yang beliau pilih adalah cukup mengqadha saja, tidak it'am. Adapun riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, menurut Syekh bin Baz itu adalah dhaif, ya. Disebutkan di sini, ya, pendapat yang pertama adalah mengqadha saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah bagi wanita yang hamil ataupun menyusui, ya. Dan ini juga pendapat dari antara sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat kedua adalah apabila wanita hamil atau menyusui itu mencemaskan diri mereka, maka cukup mengqadha. Tapi kalau yang dicemaskannya adalah anaknya, maka dia mengqadha membayar fidyah. Ini adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian juga diwakilkan dari Ibnu Umar. Pendapat ketiga adalah yaitu memberi makan saja dan tidak perlu mengqadha. Nah, ini pendapat sebagian sahabat Abdullah bin Abbas dan juga pendapat dikayakan oleh Ibnu Muni dari Ibnu Umar.
Kemudian setelah itu disebutkan pendapat di sini, 3 pendapat tersebut juga oleh Jassas dalam Ahkamul Quran. Setelah itu Syekh bin Baz berkata, ya, al-hamilul murdi hukuma hukmul marid. Nah, ini dikiaskan pada orang yang sakit. Orang yang hamil atau menyusui hukumnya seperti orang yang sakit. Jika keduanya susah untuk berpuasa, maka dibolehkan bagi keduanya, orang hamil atau menyusui tadi, untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Wa alaihima qada' inda qudrati ala dzalik. Dia wajib mengganti apabila dia sudah mampu mengganti puasanya. Jadi bukan seperti orang sakit, ya, apabila dia sudah mampu untuk melaksanakan puasa. Dan sebagian ulama, ya, ada pendapat cukup memberi makan saja setiap hari. Nah, wa qaulun dhaif marjuh, ini pendapat yang lemah, kata beliau. Was-shawab anna alaihi ma qada' kal musafir wal marid. Yang benar adalah pendapatnya adalah cukup mengganti seperti orang musafir dan orang sakit. Berdasarkan firman Allah SWT, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, ya, dan dia tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia ganti pada sesuai jumlah yang dia tinggalkan pada hari yang lain di luar Ramadan. Nah, kemudian ini disebutkan dalam beberapa pendapat dan beberapa tempat oleh Syekh bin Baz dalam fatwa beliau, ya. Lalu beliau menyebutkan orang hamil dan orang menyusui tulhaqani bil marid, itu dikiaskan, dihubungkan, disamakan dengan orang yang sakit. Walaysata fi hukmi syaikhil kabir al-ajiz, bukan dikiaskan seperti orang tua yang lemah, orang yang tua manula yang sudah lanjut usia yang lemah, ya. Tetapi keduanya, orang hamil dan orang menyusui, itu hukumnya seperti orang sakit. Maka keduanya wajib mengqadha jika keduanya mampu untuk melakukan. Walau ta'akhkhar al-qadha, walaupun mengqadhanya, ya, setelah berapa waktu lama. Baik. Kemudian juga dalam Lajnah Daimah sama, ya, disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, wa kadzal murdi, demikian pula yang menyusui, ya, yang hamil, jika dia mencemaskan dirinya atau anak yang disusuinya bulan Ramadan, maka, ya, cukup dia insamat walam turdi'hu, ya, aftar 'alaiha al-qada' faqat, ya, wa 'alaiha, ya, di in khafan 'ala walidahu, kalau dia mencemaskan anaknya, ya, jika seandainya dia berpuasa, maka anaknya akan terganggu kesehatannya, maka dia tidak menyusuinya. Jika dia tidak menyusuinya, maka wanita ini yang menyusui ini boleh berbuka di siang Ramadan dan hanya mengqadha saja. Demikian pula fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Mumti, setelah menyebutkan perbedaan-perbedaan ulama, ya, wakhtara an alaihima, dan beliau pendapat adalah qadha saja. Ini qaulur rajih, kata beliau, arja ahwal indi, pendapat yang terkuat di sisiku, kata Syekh Utsaimin, li'anna ghayata ma yakunu annahuma kamarid wal musafir, karena orang hamil dan orang yang menyusui itu hukumnya seperti orang musafir atau orang yang sakit. Nah, itulah pendapat dalam masalah ini. Jadi kita menjelaskan khilaf ulama di sini mana yang lebih kuat. Ya. Sedangkan pendapat dari ulama yang mewajibkan mengqadha dan juga memberi makan fidyah juga, ini membebaskan dua hukuman terhadap satu pelanggaran. Ya, ini tidak ada boleh dalam agama, karena fidyah itu tujuannya mengganti untuk 1 hari, ya, atau puasa dia. Oleh sebab itu dikiaskan kepada orang yang sakit dan musafir, dan tidak dikiaskan dan tidak dianalogikan seperti orang tua yang sudah lanjut usia. Baik. Kemudian orang yang mustahadah. Nah, kalau wanita yang mengeluarkan darah penyakit, istihadah ini sudah kita sebut sebelumnya, yaitu wailati ta'tiha damun la yasluhu an yakuna haidan. Ya, darah yang bukan haid. Ya, sebenarnya telah dijelaskan dalam penjelasan masalah taharah sebelumnya. Maka wanita istihadah wajib berpuasa. Nah, beda kalau wanita mustahadah, wanita yang keluar darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, maka dia wajib berpuasa, dan tidak boleh dia itu tidak berpuasa di siang Ramadan dengan alasan dia keluar darah istihadah. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah, tatkala beliau menjelaskan tentang hukum bolehnya orang hukum tentang berbukanya orang yang haid,
Beliau berkata bikhilaf istihadah, berbeda dengan wanita yang keluar darah istihadah. Karena istihadah itu ya umum dalam sepanjang waktu. Walai salah waktu tu'mar fihi bisyam, tidak memungkinkan untuk mencari waktu kapan yang tepat dia berpuasa. Karena adalah kalau mungkin ihtiraz, dan hal itu tidak mungkin untuk dihindari. Ya, seperti seseorang yang mau muntah. Ya, secara terpaksa. Keluar wa khuruj dam bil jarah wa damamil. Dia juga seperti keluarnya darah dari luka ataupun goresan atau korengan atau kada penyakit kena korengan gitu ya, darah yang keluar dari kulit kita ketika kita garuk umpamanya, atau karena seseorang bermimpi di siang hari ya di luar kehendaknya. Wa nahu dzalika mimma laysa lahu waqtun muhaddad, yang lain demikian yang tidak bisa diprediksi waktunya, yang memungkinkan untuk dihindari, tidak memungkinkan. Maka oleh sebab itu, maka tidak dijadikan alasan darah istihadah itu untuk meninggalkan puasa, ya, berbeda dengan seperti darah haid. Kemudian, ya, yang kedua adalah yajib 'ala haid wa 'alal hamil wal murid idza aftarna qada'a ma aftarnahu fi ma baina Ramadan. Nah, di sini kapan dia membayar qada bagi wanita yang haid atau nifas atau wanita yang hamil dan yang menyusui tadi. Dibayar antara Ramadan yang setelah lewat, yang telah dia lalu bersama dia, yang tidak dia lalui, dengan Ramadan berikutnya. Itulah waktu dia membayar. Sampai yaitu membayarnya antara waktu Ramadan yang dia tidak melaksanakan puasanya dengan Ramadan yang akan datang. Dan disegerakan untuk melakukan hal itu. Nah, ini jangan, kadang-kadang sebagian akhwat ya terlalu bermudah-mudah masalah ini, ya kadang-kadang sudah lupa berapa jumlahnya, ya. Idza lam yaqa 'ala Ramadan qadim illa qadr ayyam, apabila tidak tersisa lagi dari Ramadan yang sudah berikutnya, 2 Ramadan yang berikutnya, kecuali berapa hari saja, ya. Fa innahu yajibu 'alaihi siyam qada hatta yakhul 'alaihi Ramadan. Nah, maka dia wajib membayar, mengqada puasa Ramadan yang lalu jangan sampai datang Ramadan yang baru, ya. Namun ya apabila datang wa alaina siyam Ramadan alladzi qablahu, ya disebutkan di sini idza lam yakun 'ala Ramadan al-qadim illa qadr ayyam allati aftarnaha fa in wajib 'alaihinna siyam qada hatta la yadkhul 'alaihi Ramadan al-jadid. Apabila sudah mendekati bulan Ramadan berikutnya, tidak tinggal berhari, maka diwajib mengqadanya. Ya, maka wajib mengqada Ramadan yang berlalu. Jika dia tidak mengerjakannya dan masuklah Ramadan yang baru atasnya, dia masih belum mengqada, ya, puasa Ramadan yang berlalu, datang lagi Ramadan berikutnya, dan dia tidak punya uzur untuk menundanya, tidak ada alasan uzur, tidak sakit, tidak macam-macam, maka dia wajib mengqada, tetap wajib mengqada dan membayar fakir miskin setiap hari. Nah, ini di antara satu pendapat ulama juga, bila wanita sudah lewat 2 kali Ramadan, dia masih mengqada Ramadan yang sebelumnya lagi, maka dia wajib mengqada dan juga memfakir miskin. Tetapi pendapat yang lain, ulama mengatakan dia tetap hanya satu wajib, itu mengqada saja. Wallahu alam, pendapat setelah kita mencoba melihat, sebagaimana kita jelaskan tadi, tidak ada 2 kali denda dalam satu pelanggaran. Maka, tetapi ulama untuk lizajar, untuk peringatan dan ketegasan kepada wanita-wanita yang bermuda-muda, dan mereka menambah sebuah hukum dengan wajib membayar fidyah. Agar dengan adanya tambahan berat hukum ini, para wanita mau segera sebelum datang Ramadan berikutnya untuk membayar Ramadan yang telah berlalu. Baik. Wakatana man kana alaihi qada' bisabab iftar li maradin aw safarin. Yang demikian pula orang yang berbuka siang Ramadan dan sebab dia musafir atau sakit, ya hukumnya seperti orang yang berbuka karena alasan haid, ya sesuai dengan penjelasan berlalu. Yang baru apa? Kalau dia sakit atau musafir masih belum terqada oleh dia karena tidak ada uzur, tapi dia tunda-tunda, maka dia tetap kena 2 penalti 2 hukum tadi, mengqada dan membayar fidyah. Tetapi wallahu alam, setelah kita mencoba tadi kita lihat ada beberapa pendapat ulama di sini, ya dia tetap wajib mengqada saja. Itu yang lebih aqwa sesuai dengan dalil. Ya. Yang ketiga adalah
Penjelasan bagi wanita di sini tentang berkenaan dengan puasa juga adalah tidak boleh bagi wanita melaksanakan puasa tatawu, sunnah atau puasa sunnah jika suaminya hadir di rumah, ada di rumah, ya, kecuali dengan izin suaminya. Ya, maka kalau ingin puasa tatawu dan suaminya di rumah, ya, maka harus minta izin kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa wajibnya seorang wanita menjaga hak suaminya, ya. Jangan karena dia nanti berpuasa suaminya menahan keinginannya dan sedangkan istri tidak meminta izin untuk melaksanakan puasa tatawu tersebut. Ini bagaimana menjaga keharmonisan kelanggengan keluarga. Islam juga memperhatikan. Subhanallah. Demikian ibadah sunnah, sedangkan melayani suami adalah ibadah wajib. Maka oleh sebab itu yang wajib lebih diutamakan. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami di atas istri. Maka oleh itu Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya aku boleh seseorang sujud kepada orang lain, mungkin aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak seorang suami atas istrinya. Baik, tentu ini demi menjaga kelanggengan, kebahagiaan rumah tangga, sehingga Islam memberikan aturan demikian. Ini menunjukkan betapa detailnya agama kita, lengkapnya agama kita ini dalam memberikan panduan hidup bagi umatnya. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidaklah dibolehkan, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dan suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya. Tentu yang dimaksud ini puasa apa? Puasa tatawu, puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, ya. Nah, ini oleh sebab itu dalam memahami dalil-dalil itu perlu diketahui maksudnya di sini apa, dan itu dilihat penjelasan ulama. Kalau tidak dipahami, tidaklah hal bagi setiap seorang wanita untuk berpuasa dan suami sedang hadir, ya, ada di rumah, kecuali izinnya. Apa termasuk puasa Ramadan? Ya tidak. Itu berbeda lagi. Ya, ini maksudnya puasa tatawu. Dalam sebagai riwayat, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan, tidak perlu minta izin ke suaminya. Dan karena ini hak Allah lebih besar daripada hak suami. Ya. Amma idza samaha laha zawjuha bisyam tatawwan. Apabila seorang suami membolehkan istrinya melaksanakan puasa tatawu atau puasa sunnah, aw lam yakun hadiran indaha, atau suaminya enggak di rumah, lagi keluar kota, musafir, ya, atau dia aw lam yakul laha zawjun, atau dia belum menikah, atau dia janda, ya, atau dia tidak punya suami, maka itu tidak ada alasan untuk minta suami orang, ya. Jadi di sini bagi yang belum punya suami ataupun yang janda, maka tentu tidak disyaratkan untuk puasa tatawunya harus minta izin pada suami. Taib. Maka bagi wanita demikian, fa innaha tastahabbu laha atau tustahabbu laha an tasuma tatawwan. Wanita yang tidak punya suami, maka baik dia belum menikah atau menjanda, maka dianjurkan baginya untuk berpuasa sunnah, ya. Terutama pada hari-hari yang sangat dianjurkan berpuasa, seperti puasa Senin Kamis, 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah, bulan Arab, atau 6 hari di puasa Syawal, ya. Kemudian atau puasa-puasa di awal Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, ya. Dan puasa Arafah. Ini dianjurkan bagi wanita-wanita yang tidak punya suami, dan wanita yang punya suami dianjurkan setelah minta izin kepada suaminya. Baik. Puasa hari Arafah, puasa Asyura, ya. Dengan melaksanakan puasa 1 hari sebelum atau 1 hari setelahnya. Kalau puasa Asyura demikian lebih disunahkan. Tanggal 9 puasa, 10 puasa, atau 10-11, ya. Atau 9-10. Baik. Illa annahu la yanbaghi laha an tasuma tatawwan wa 'alaiha qada'u, ya, min Ramadan. Tapi tidaklah sepantasnya bagi seorang wanita dia puasa sunnah sementara puasa qadanya, dendanya, puasa membayar wajibnya belum dilaksanakan. Nah, ini tidak boleh. Puasa qadanya harus mengganti puasanya, harus didahulukan dari melaksanakan puasa puasa sunnahnya, ya. Diutamakan membayar puasa Ramadan dulu, baru puasa sunnah, ya. Baru setelah itu dia puasa puasa sunnah. Jadi tidaklah pantas bagi seorang wanita dia puasa tatawu dan sedangkan dia masih punya hutang puasa Ramadan, ya, hatta tasuma qada,
sampai ia membayar puasa yang utangnya pada Ramadan tersebut. Nah, kemudian ini diutamakan. Ini juga banyak pertanyaan di bulan Syawal gimana? Kalau di bulan Syawal memungkinkan untuk melaksanakan mengqadha dan puasa Syawal, nah diutamakan mengqadha lebih dahulu. Tapi tidak menjadi syarat harus puasa wajib sempurna baru boleh puasa Syawal. Dan demikian ulama hanya menyebutkan utamaan saja. Kalau puasa Syawal tinggal beberapa hari lagi, ya sedangkan dia masih punya utang puasanya yang belum terbayar, nah maka dia laksanakan puasa Syawalnya. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Aisyah anha di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga beliau juga mengundur puasa qadanya sampai Sya'ban sebelum Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan bolehnya menunda puasa qadha ya saat memang memungkinkan agar bisa puasa sunnah di Syawal yang utama apanya. Ya. Karena puasa Syawal waktunya terbatas ya atau puasa-puasa yang terbatas kecuali puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulan. Nah, itu berbeda. Ya. Nah, oleh sebab itu, jadi kalau memang tidak memungkinkan dia untuk membayar secara sempurna pada bulan Syawal, maka dia boleh melaksanakan puasa Syawal dulu. Karena hadis man shoma Ramadan tsumma ataba sita min Syawal itu keumuman yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, bukan syarat diterimanya puasa Syawal harus puasa Ramadan dibayar lebih dahulu. Karena juga ada hadis dari Aisyah anha menyebutkan bahwa beliau mengqadha puasa Ramadannya pada Sya'ban yang berikutnya. Berarti beliau juga tidak menyempurnakan keseluruhan pembayaran puasa Ramadannya. Ya, di antara Syawal dengan Sya'ban berikutnya. Baik. Tetapi seharusnya wanita itu secepatnya membayar. Selesai puasa Syawal, ya, kemudian dia masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, dia bayar puasanya tersebut biar dia ketika melaksanakan puasa tatawu'nya lebih bermakna dan lebih mendapat pahala yang lebih besar. Baik. Dan itu diutamakan, diwajibkan bayar yang lebih wajib terlebih dahulu. Tapi beda dengan puasa Syawal karena disebutkan di sini adalah yaitu hal yang mudayyak waktunya. Baik. Kemudian yang keempat, idza taharat haid fi asna'id nahar min Ramadan. Apabila seorang wanita suci dari haidnya di tengah siang Ramadan, maka dia harus menahan sisa harinya, ya. Dia tidak boleh makan. Nah, wa taqdimal ayyam allati aftarat bi haid, dan termasuk dia mengqadha hari yang tadi setengah datang haidnya tadi itu. Nah, atau dia puasa setengah hari datang haid. Nah, maka hari itu wajib diqadha juga, termasuk diqadha. Baik. Adapun bagaimana kalau ini Ustaz? Seorang wanita selesai haid jam 9 siang. Datang suaminya dari safar. Ini bulan Ramadan, suaminya tidak berpuasa. Suami juga tidak berpuasa karena dia musafir. Boleh nggak dia berhubungan sama istri? Ini khilaf baina ulama. Khilaf ulama, ya. Termasuk tadi khilaf juga wanita yang tadi haidnya selesai di siang hari. Kemudian apakah dia wajib nggak boleh makan sampai sore? Para ulama yang rajih wallahu alam membolehkan karena dia tidak terkena, dia mendapat kemudahan di situ atau sebagai seorang musafir, ya. Namun sebagian ulama memberikan komentar itu menjaga kehormatan bulan Ramadan, ya, dianjurkan untuk tidak untuk menahan sampai setelah waktu berbuka. Baik. Maka jika wanita tadi haid tadi datang di tengah siang Ramadan, dia sudah berpuasa setengah hari, maka hari termasuk yang dibayar pada Ramadan berikutnya, ya, pada dibayar pada di luar Ramadan untuk diganti. Baik. Wa imsaku baqitul ayyam alidhaharati yajib 'alaiha ihtimar waqt, ini di alasan, maka dia kalau wanita kata Syekh di sini suci di setengah hari, ya, tidak adalah haid dari zuhur sampai maghrib, maka kata Syekh di sini dia wajib menahan, ya, tidak makan, tidak minum sampai masuk waktu berbuka, ihtiraman waqt, untuk memuliakan waktu Ramadan. Tapi kita katakan ini terjadi khilaf para ulama, ada yang membolehkan tetap dia makan tapi tidak boleh tentu di terbuka, di hadapan terbuka, atau musafir sekalipun dia tetap tidak boleh makan di hadapan orang ramai, pokoknya di jalan-jalan karena musafir. Nah, tetap menjaga kehormatan bulan Ramadan dan juga orang-orang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dalam pembahasan kita kali ini, dan berikutnya kita lihat pertanyaan yang masuk. Insyaallah jumpa akan datang kita akan bahas hukum-hukum khusus tentang haji yang berkenaan dengan hukum khusus tentang wanita yang berkenaan dengan ibadah haji. Ini agak panjang pembahasannya. Bisa kita bahas satu kali pertemuan kayaknya tidak bisa.
kayaknya terlalu panjang pembahasan kalau masalah haji. Mungkin kita bagi 2 majelis atau 2 pertemuan nantinya. Baik, pertanyaan masuk. Bismillah, Afwan Ustaz, jika ada kasus ulana zaman dulunya malas dan lalai membayar hutang puasanya selama bertahun-tahun, ya, dan yang bersangkutan lupa jumlah itu, bagaimana ya Ustaz? Tadi kita sebutkan, dia harus perkirakan, ya, dia hitung, diperkirakan berapa kemungkinannya yang dia lupa, ya, harus diprediksi dengan sesuai dengan yang ghalibatuz dzan, ya. Yang menurut dia yang apakah makan 3 kali sehari atau cukup 1 kali? 1 kali sehari, ya, 1 kali. 1 kali makan 1 kali sehari, bukan 3 kali sehari. Apabila persoalan yang berikutnya, apabila seorang wanita lalai dan tidak mengganti puasa selama bertahun-tahun, kita mengganti, apakah wanita tersebut membayar fidyah mengganti puasa? Ini sudah kita sebutkan. Khilaf banyak ulama, ya, warraji cukup mengganti puasa saja. Ya. Baik. Yang keempat, apa Ustaz, bagaimana hukumnya qada puasa wanita nifas yang belum terbayar di waktu lampau tetapi sudah dibayar fidyahnya? Jazakumullah khairan. Baik, sudah dibayar fidyahnya. Ya, tadi kita sebutkan pendapat ulama yang lebih kuat di sini. Kiasannya yang lebih kuat itu, pendapat yang terkuat di antara pendapat yang ada tiga itu adalah 2. Imma dia mengqadha dan bayar fidyah atau mengqadha saja. Dan pendapat yang lebih kuat adalah mengqadha saja. Nah, namun ada pendapat ulama lagi, kalau sudah datang Ramadan lain, dia wajib membayar fidyah. Ini juga kita katakan yang lebih kuat pendapatnya tetap mengqadha saja, karena tidak ada di dalam syariat Islam satu pelanggaran diberi 2 hukuman. Ya, baik. Tapi sudah terbayar dengan fidyah sebelumnya, wallahu alam, ya. Memang ada sebagian pendapat salaf itu orang yang membayar fidyah saja, ya. Ini pendapat, tapi salah satu pendapat dari ulama. Tapi menurut dalil-dalil, ya, setelah kita perbandingkan pendapat ulama dan dalil-dalilnya, ini pendapat yang marjuh, kurang kuat. Baik. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Hari Kamis kemarin ana puasa sunnah. Ana lupa kalau Kamis kemarin hari tasyrik. Apa ana dosa Ustaz? Ya, kalau lupa tentu tidak berdosa, ya. Baik. Orang yang sakit menahun tetapi mampu berpuasa, apakah ia tetap wajib berpuasa? Iya, kalau mampu, iya. Ya. Ada kutil atau borok udah bertahun-tahun, ya, tidak. Yang dimaksud penyakit yang memang mengganggu dia, lemah dia. Bertambah sakit dan bertambah parah dia jika dia berpuasa. Nah, itu. Tapi ada penyakit yang tidak mengganggu jika dia berpuasa, ya wajib dia berpuasa. Itu. Ya. Bukan asal penyakit aja maksudnya, ya. Jadi penyakit yang memang mengganggu jika dia berpuasa atau bertambah parah atau terganggu dengan melaksanakan puasa. Apakah orang yang ingin menikah dianjurkan berpuasa sebelum menikah untuk meminta kelancaran ketika hari hanya, Ustaz? Syukran. Tidak ada, ya. Tidak ada anjuran seperti itu. Agar mendapat kelancaran harus berpuasa sebelum menikah. Tidak ada tuntunan seperti itu. Berdoa saja kepada Allah, istikharah, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada saat puasa, tapi belum waktunya berbuka atau pada siang hari darah haid keluar? Apa bisa diteruskan saja sampai waktu maghrib? Ya tidak bisa. Ya tidak sah puasanya dan dia boleh makan. Bismillah Ustaz, bagaimana jika orang tua kita mencari rezeki dan dia tidak tahan untuk berpuasa karena kerjanya di lapangan apabila dia mengqadha atau fidyah? Dia mengqadha jika memang kerja berat seperti pengangkat di pelabuhan, kuli di pasar, ya kalau dia. Tapi seseorang mukmin harus berusaha maksimal. Di Ramadan cukup saja bekerja umpamanya dari jam
pagi sampai zuhur saja, kemudian sore istirahat. Ya, itu lebih utama bagi seorang muslim. Ya, lebih utama bagi seorang muslim. Ya, daripada dia meninggalkan puasa Ramadan dan harus mengganti nanti. Bagaimana pula nanti di hari-hari lain dia juga bekerja. Ya. Apabila pernah melakukan pelanggaran ketika berpuasa sehingga puasa batal, tidak dalam kondisi sakit, uzur dan lainnya, apakah terkena wajib mengqadha bayar fidyah? Ya mengqadha dia, ya. Seorang meninggalkan, dia istighfar, bertobat kepada Allah dan wajib mengqadha. Ana sudah mengqadha puasa yang dulu tertinggal, akan tetapi ana lupa sudah terpenuhi seluruhnya atau belum. Tetapi ana yakin sudah. Bagaimana ya Ustaz sikap ana sebaiknya? Ya kalau yakin sudah ya sudah. Ya yang diambil oleh betuzon, yang kekuatan persangka kita adalah sudah ya sudah. Makanya para wanita di bulan Ramadan itu kalau biasa catat berapa hari Ramadan yang tertinggal, ya nanti baru diingat berapa yang harus dibayar. Baik. Wanita yang tidak haid tapi terlupa untuk melaksanakan salat karena tertidur atau lalai, apakah wajib qadha salatnya? Qadha salat caranya bagaimana Ustaz? Baik. Jika seseorang terlupa atau tertidur, dia sholat di saat ingat. Bukan ditunggu waktu sholat itu, baru nanti dia sholat lagi. Umpamanya, ketiduran sholat subuh, bangun jam 9. Dia wajib berwudu sholat subuh saat itu. Bukan nanti dibayar datang saat subuh yang berikut di qadha. Enggak. Di qadha sholat subuhnya 2 rakaat. Langsung. Man nama an salatin aw nasiha, kata Rasulullah, fal yusalli idza dzakaraha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ketiduran atau lupa tentang melaksanakan salat, maka hendak dia laksanakan saat dia ingat. Ya, habis salat asar, ingat belum salat zuhur rupanya tadi ini. Dia langsung salat zuhur. Ya, saat diingat dia wajib mengqadhanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmunya izin bertanya, Ustadz, apakah boleh kita membayar fidyah itu diganti dengan uang sifjid dan Ustadz? Wallahu alam, selama ini pendapat jumhur ulama tetap dengan it'amut ta'am, memberi makan. Padahal sebetulnya di dalam syarah saum juga ada uang bisa saja diberi, tetapi lebih banyak untuk masalah memberikan makan. Itu yang dipakai oleh para jumhur, para ulama. Apakah boleh wanita hamil dan menyusui membayar fidyah jika jarak hamil dan menyusui sangat terdekat sehingga tidak sempat untuk mengqadha? Nah, ini di antara pengecualian para ulama ya. Jika dia selalu hamil, jika dia selalu demikian, ya, tapi kalau memungkinkan tetap dia usahakan untuk diqadha. Ini karena dasar hukum asalnya adalah mengqadha. Namun jika dia tidak memungkinkan, ya, selalu setiap Ramadan hamil atau menyusui, sebagai ulama dia boleh membayar fidyah. Tapi tetap yang diutamakan adalah mengqadha. Di dalam beragama kita lakukan yang lebih selamat, yang lebih tepat. Bukan mencari jalan-jalan keluar dari sebuah beban agama. Ini harus dilakukan. Yang tidak mencari pendapat-pendapat yang gampang dan mudah-mudah. Karena Ibrahim At-Taimi dan juga Ibrahim Adham mengatakan, man tataba rukhas ulama tazandak. Orang-orang mencari fatwa-fatwa yang mudah-mudah dari pendapat ulama, maka dia menjadi zindik. Ibrahim Adham menyebutkan, man tataba rukhas ulama, rukhas faqad jama' syara kullah. Ya. Barang siapa yang mencari pendapat-pendapat yang gampang-gampang mudah-mudah saja, sungguh dia telah mengumpulkan semua keburukan. Artinya dia mengambil sesuatu yang terbuang-buang. Jadi kita dalam mendapat ulama mengambil yang lebih hati-hati kecuali dengan kondisi-kondisi yang dibolehkan untuk mengambil pendapat-pendapat yang membolehkan sesuatu dalam suatu kondisi pendapatnya lemah. Baik. Ustaz mau bertanya seputar haid. Jadi kebiasaan haid anak tuh tanggal 20, tapi sekarang tuh haidnya hanya flek saja. Apa itu termasuk haid atau tidak? Kalau sudah masuk waktu haid, ya berarti sudah haid kebiasaannya. Ya, sudah flek berarti sudah mulai permulaan dari haidnya. Tetapi kalau flek itu datang setelah bersih dari haid, maka itu tidak dianggap. Baik. Apakah termasuk yang wajib mengqadha puasa seorang yang memiliki riwayat penyakit ma'? Ya, kalau ma' bisa dia mengqadha saat tidak ada penyakit ma'-nya, dia bisa berpuasa. Di bulan Ramadan saat datang ma'-nya kambuh lebih kuat, nggak bisa, maka setelah diupayakan diobat segala macam, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi dia wajib mengqadha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hamil karena mual muntah berat anak tidak berpuasa dan hanya diganti dengan fidyah. Apakah sekarang puasa itu harus anak qada syukran Ustaz? Nah, ini lebih baiknya diqadha, bukan di fidyah. Ya. Adalah yang rajihnya diqadha. Bolehkah membayar fidyah berupa beras dan diberikan kepada satu orang fakir miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan? Membayar fidyah ini bagi siapa tadi? Bagi orang tua yang sudah bangka, yang sudah lemah, tidak mampu puasa, atau penyakit yang memang menghalangi puasa, tidak lemah dia, ya mungkin berpuasa, itu dibolehkan. Kalau itu boleh saja untuk satu orang atau 30 orang. Apa nih Ustaz? Apakah bagi wanita yang belum menikah dan akan melakukan puasa sunnah harus meminta izin kepada orang? Ya enggak lah, karena tadi berhubungan masalah suami, haknya suami. Ya, tahu-tahu suaminya membutuhkan sesuatu di siang hari itu, maka itu. Tapi kalau dia yang tidak bersuami, ya enggak ada hubungannya. Ya, tidak ada alasan untuk tidak ada anjuran untuk minta izin sama orang tua dan tidak harus. Ya, berbeda dengan kepada suami. Seseorang yang mau melaksanakan puasa sunnah, jadi tidak perlu minta izin kepada orang tua bagi yang belum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seorang wanita masih punya satu hutang qadha, namun kemarin dia puasa Arafah dahulu. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Cuman keutamanya ulama adalah didahulukan secara mungkin untuk mengqadha puasanya. Apa Ustaz keluar dari tema anak umur 2,5 tahun sering ikut sholat? Apa tidak mengapa Ustaz? Dan kami tidak pernah memaksanya karena dalam hadis anak umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Itu perintah. Kalau anak itu ingin kan ya dilarang. Ya, kalau anak itu sudah umur 4 tahun sudah diingin ikut nggak apa-apa. Yang penting ketika ikut orang tuanya ke masjid, orang tuanya harus menjaganya. Maka Islam mumayyiz. Ya, jangan sampai dia mengganggu sholat kaum muslimin yang lainnya. Baik. Ustaz, anak punya utang puasa bertahun-tahun tidak qadha karena belum paham agama sejak SMP. Bagaimana hukumnya? Ya. Tadi disebutkan, diganti saja semampunya dan harus diingat, ya harus diganti oleh dia puasanya sebagaimana fatwakan oleh Syekh Fauzan tadi, dia harus mengganti puasanya. Ustaz, bagaimana jika seorang lanjut usia tidak mampu berpuasa, tidak mampu bayar fidyah, lalu bagaimana solusinya Ustaz? Ya kalau tidak mampu, ya anaknya yang bertanggung jawab, walinya, anaknya, saudaranya, ya itu yang bertanggung jawab. Ya bahkan kalau tidak mampu, bahkan sebagian ulama pendapat seorang yang tidak mampu dipuasakan oleh keluarganya. Tapi di sini adalah bagi keluarganya. Kalau tidak mampu, ya Allah la yukalliful nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan hambanya. Ya itu berbeda lagi. Kalau dia memang tidak mampu dan anak juga tidak mampu, ya di antara birrul walidain seorang anak adalah membayarkan hutang orang tuanya. Ya. Demikian, selesai sudah pertanyaannya masuk. Wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Ini waktu masih ada. Assalamualaikum, izin bertanya, seorang wanita berpuasa di bulan Ramadan tepat pada saat 3 menit mau azan. Maghrib haid datang. Maka bagaimana puasa, apakah batal? Ya, kalau belum berbuka, belum masuk waktu berbuka, maka batal puasanya dan dia mengganti hari tersebut. Dan ada wanita yang puasa di bulan Ramadan baru menyadari haid datang saat hendak mengambil wudhu salat maghrib. Apakah puasa termasuk yang batal? Nah, itu tergantung kondisinya. Jika dia mengetahui itu haid sudah sebelum datang waktu, maka dia wajib mengqadha. Jika seorang ingin berpuasa Ahlul Bait di bulan Zulhijjah, sedangkan tanggal 13 masih termasuk hari tasyrik. Jadi apakah puasa hanya 2 hari saja? Ya, 2 hari saja. Tidak boleh puasa di hari tasyrik. Karena hari tasyrik kata Rasulullah, ayum aklin wasyurbin, adalah hari saatnya kita menikmati makanan dan minuman. Apakah menyusui bayi itu harus 2 tahun? Bolehkah kurang dari itu? Tidak, mesti 2 tahun. Tidak dia, cuman maksimalnya 2 tahun. Ya. Baik. Kemudian, apakah hukum seorang ibu menyusui anaknya sampai lebih dari 2 tahun? Nah, maksimalnya 2 tahun dibolehkan. Ya, itu yang disebutkan para ulama. Dan juga ada Al-Quran disebut, wa fisaluhu fi amaini. Baik.
bolehkah wanita yang haid dan nifas melakukan istikharah? Istikharah berarti apa? Kalau sholat ya nggak boleh. Sholat nggak boleh dia lakukan. Kalau istikharah bentuk doa ya boleh. Ya. Apa hukumnya suami minum air susu istrinya sendiri? Apa boleh? Haram. Karena ada yang mengharamkan, apa itu benar. Ini khilaf para ulama, tapi yang rajih walaupun dia minum susu istrinya itu tidak menjadi mahram baginya. Ini fatwa para ulama. Ya, dan ulama hanya menyarankan untuk dilakukan karena menimbulkan syubhat, keraguan. Apakah ada dalilnya puasa pada hari kelahiran? Karena ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW puasa pada hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran beliau. Ya, tidak demikian. Ini khusus bagi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mensyukuri hari itu dan menyuruh umatnya untuk mensyukuri hari kelahiran beliau. Karena Allah melalui beliau telah menyampaikan wahyu kepada kita dan beliau berjuang untuk menyampaikan wahyu telah diwahyukan Allah bebankan kepada beliau amanah tersebut dengan sempurna, maka itu ada perintah dari Allah, ada dalilnya. Ya, maka oleh sebab itu Abu Bakar tidak pernah puasa hari kelahirannya. Ya, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah. Para ulama-ulama tidak pernah melaksanakan hari kelahiran, puasa pada hari kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membayar fidyah yang sudah sangat banyak sebelum mengenal sunnah 5 tahun belakang ini? Subhanallah, sebelumnya saya sesuka hati kalau puasa dan tidak mengqadha puasa. Begitupun ibadah salat, bisa dibilang saya tidak pernah salat. Bagaimana ya Ustaz, sedangkan kondisi ekonomi saya tidak sedang baik-baik saja pasca hijrah dari riba. Baik, sekarang bertobat dengan benar-benar, laksanakan dengan mengganti dengan bukan fidyah, tapi dengan mengqadha puasanya tersebut. Ya, dan seseorang ya lebih afdal dia berpuasa, dan juga sebetulnya di hari-hari sulit seseorang itu lebih utamanya berpuasa. Rasulullah SAW ketika bertanya ke Aisyah, ada pagi hari, ada sarapan? Enggak ada. Kalau itu aku puasa. Subhanallah. Jadi diganti puasanya ya, dan bertobat atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai membayarkan puasa untuk orang tua itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau orang tuanya meninggal, ya dia musafir, ada utang puasanya, atau sakit ada utang puasanya, maka dia meninggal. Maka boleh puasa anaknya atau suaminya atau istrinya, ya membayarkan puasa keluarganya. Mama atau alaihi siyam atau saum ma'nu ahlu, kata Rasulullah SAW. Orang yang meninggal dan punya utang puasa yang dilaksanakan oleh keluarganya. Kecuali dari kondisinya apa? Atau seorang istri meninggal, dia punya hutang puasa, maka suaminya atau anaknya, ya, atau sebaliknya. Kecuali jadi yang dia tadi tidak wajib berpuasa, tapi wajib bayar fidyah, orang tua yang yang tadi sudah uzur, atau orang sakit yang penyakitnya membuat dia tidak berpuasa dan itu tahunan, ya, tidak kemungkinan sembuh, maka itu boleh diganti dengan puasa atau dengan membayar fidyah. Bagaimana bila ada anak lupa dulu setelah balik, apakah punya hutang puasa atau tidak Ustaz? Apakah yang anak lakukan? Kalau ya tidak lupa, tidak ada hutang, berarti nggak perlu. Jangan pula timbul was-was. Ya, yang perlu diyakini kalau kita sudah rasanya dulu taat selalu melakukan ibadah, ya rasanya tidak ada hutang, ya tidak ada. Jangan menimbulkan was-was dalam diri, tidak boleh. Baik, cukup pertemuan kita kali ini. Semua pertanyaan yang masuk melalui SMS sudah dibacakan. Terima kasih banyak atas kehadirannya, mohon atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.